Pepatah yang mengatakan barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidup. Dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC semuanya, dimanapun teman-teman saat ini berada. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita di channel yang kita dukung, channel yang kita kembangkan. Di mana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel. Nah, pada kesempatan kali ini, di tahun yang baru, tahun 2001, hari ini kita memulai sesuatu yang baru. Sebelumnya kita ucapin dulu buat teman-teman semuanya, selamat tahun baru ya, tahun 2021. Mudah-mudahan apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi cita-cita kita bisa terwujud di tahun 2001 ini. Nah, teman-teman semuanya, hari ini sesuatu yang sangat spesial. Di tahun baru ada format baru yang ingin MOC hadirkan dalam konten-konten seperti biasanya, yaitu sebuah konten bareng-bareng kita ingin ngobrol. Nah, hari ini alhamdulillah sudah hadir di rumahnya MOC, di Gria MOC, tamu spesial kita ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman semuanya, kita ingatkan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Teman-teman semuanya, hari ini saya berbahagia sekali karena dapat kunjungan dari dua orang yang luar biasa. Ini remaja yang mudah-mudahan nanti kita bisa menggali banyak manfaat dan inspirasi. Kenalin dulu yang di tengah, yang pakai kacamata siapa nih? Nama saya Divani Ramadanti Ismail Ustadz. Divani? Iya, Oke, ini Mbak Divani. Mbak Divani Ramadanti. Iya. Oke, aslinya Jogja? Jogja. Jogja juga ya. Sebelahnya? Nama saya Talita Syafiqoh Nurjana dari Purbalingga. Talita dari Purbalingga. Oke, bareng-bareng semuanya disatukan di sebuah lembaga pendidikan di pesantren di Yogyakarta. Betul ya? Betul, Ustadz. Udah lulus ya? Sudah, Mas. Udah lulus tahun ini atau tahun kapan? Tahun ini. Tahun ini. Lulus tahun ini? Iya. Serius? Serius. Oke. Ya, teman-teman semuanya, mereka berdua ini adalah salah satu alumni sebuah pesantren yang hari ini hadir di MOC dan ingin ngajak ngobrol dan berbagi tentang banyak hal. Ngomong-ngomong, ini Mbak Divani dulu ya. Mbak Divani kuliah di mana? Alhamdulillah ini sedang persiapan Oke. untuk melanjutkan studi insya Allah ke Sudan. Studi ke Sudan. Iya. Sudan itu Afrika ya? Iya, Afrika. Afrika. Sama dengan Mbak Talita ya? Sama insya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman, hari ini saya mendapatkan calon mahasiswa. Sedang proses ya? Proses. Kapan berangkat? Januari. Oh, Januari ya, bulan ini ya, teman-teman. Mereka bulan ini akan pergi meninggalkan tanah air untuk sama-sama menuntut ilmu di negeri Sudan. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong, pastinya banyak yang tidak tahu bahwa studi di luar negeri itu tidak semesti harus di Eropa saja ya, di Eropa, di Amerika, Australia, maupun negeri-negeri yang lain, tetapi juga negeri-negeri di kawasan Timur Tengah, Afrika juga, Mbak ya. Iya. Di Sudan sendiri, di kampus mana Mbak Divani, Mbak Talita? Satu kampus ya? Iya, satu kampus. Oke, kampusnya? Kita di International University of Africa. Internasional. University of Africa. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Pengambil jurusan apa nih kira-kira? Di sana sudah Kalau- ditentukan jurusannya? Iya, sudah ditentukan. Nanti kita tinggal memilih yang calon mahasiswanya ini, Ustaz. Oh gitu. Iya. Kalau saya di Rosat Islamiyah. Kalau saya Tarbiyah. Tarbiyah. Oke. Jadi teman-teman semuanya, ini menjadi sebuah spirit bagi kita bahwa ternyata untuk studi ke luar negeri tidak harus ya, remaja perempuan ini keren sekali. Ini harus kita kulik. Kenapa seorang yang baru lulus SMA gitu ya, kemudian mau, ini dipaksa orang tua atau keinginan Alhamdulillah keinginan sendiri, Iya, Masya keinginan Allah sendiri. ya. Jadi kita ingin gali, kenapa kira-kira dari Mbak Divani dulu mungkin ya, kenapa rela ya meninggalkan Indonesia, apa nggak takut gitu ya, di sana mungkin jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, pingin sekolah atau kuliah di Sudan. Kalau dari Divani sendiri, kenapa milih untuk setelah melanjutkan studi di Sudan?
Sebelumnya sudah menjadi cita-cita saya, Ustadz, dari kecil dulu itu ingin sekali melanjutkan kuliah di luar negeri. Waktu itu masih abu-abu, saya mau melanjutkan kuliah di mana kan, Us. Nah, setelah itu karena akhirnya saya memutuskan untuk masuk pondok dan saya mengenal teman-teman yang banyak, dan saya akhirnya juga menemukan teman-teman yang satu tujuan dengan saya. Dan akhirnya kita sering bertukar pikiran nih untuk melanjutkan studi kemana setelah dari pondok ini gitu kan ya, Us. Akhirnya waktu itu saya, karena yang masyhur itu Mesir gitu ya, Us. Bagi saya tuh saya belum kenal Sudan itu di mana gitu kan. Karena kalau misalnya untuk melanjutkan studi di Timur Tengah itu biasanya kan yang masyhur itu Mesir dan Madinah. Nah, Saudi Arabia ya. Saudi Arabia. Nah, akhirnya saya waktu itu masih untuk Mesir, fokus di pokoknya studinya di Mesir berarti di Al-Azhar gitu kan, Ustadz. Nah, akhirnya semakin di penghujung tahun studi saya di pondok, akhirnya saya baru mengenal ada negara lain, ternyata ada tujuan. Kan ada planning itu, pertama planning Mesir atau Madinah, tapi Madinah kan harus pakai mahram. Akhirnya saya ada info baru lagi, ternyata ada Sudan kayak gitu, Us. Akhirnya setelah saya konsultasi dengan ustadzah di pondok, kemudian saya juga konsultasi dengan teman-teman dan kakak kelas sharing, akhirnya saya memilih Sudan. Konsul juga dong sama orang tua? Iya, saya juga ya. konsul kepada orang tua itu terakhir gitu. Akhirnya memilih Sudan. Nggak takut nanti di sana? Berapa rombongan yang dari Jogja? Kalau dari sekolah saya itu ada 16 orang dari sekolah ya. Kemudian mereka melalui proses seleksi juga tentunya ya. Iya, melalui proses seleksi untuk bisa berangkat dari satu sekolah yang sama. 16 orang ternyata tidak sendiri ya teman-teman semuanya. Dan dari seluruh Indonesia pastinya nanti bertemu ya, satu angkatan ya. Ada berapa kurang lebih? 300-an lebih ya. Iya, untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Baik. Kalau Mbak Talitha sendiri kenapa nih kira-kira harus menempuh pendidikan jauh-jauh dari Purbalingga gitu ya ke Sudan? Kalau saya pribadi nggak jauh beda sama Mbak Divani, karena emang dari kecil cita-cita saya pengen melanjutkan studi di luar negeri dan ini ada kesempatan dan insya Allah saya mampu, jadinya ya udah diambil kesempatannya. Gitu ya. Sudan. Artinya bahwa cita-cita itu sangat penting ya ternyata ya. Jadi teman-teman semuanya kita paham betul bahwa impian yang dibangun sejak awal ya, sejak dini ini kan mereka sudah punya impian ya sebelum betul-betul memutuskan, sudah memiliki keinginan untuk bisa studi di luar negeri. Nah, ngomong-ngomong studi di luar negeri, kira-kira prosesnya itu gampang nggak, Mbak? Untuk teman-teman yang mungkin sekarang menyimak, bagaimana proses bisa sampai akhirnya lolos sekolah di luar negeri? Itu gimana, Mbak? Prosesnya seperti apa? Selain hanya bermodalkan cita-cita, apalagi yang perlu dipersiapkan kira-kira? Saya prosesnya agak ribet sih. Sebenarnya ini kan awalnya nggak diizinin sama orang tua buat kuliah di Sudan karena anak pertama dan anak perempuan. Jadinya disuruh di Indonesia aja gitu, ambil ilmu agama di Indonesia. Tapi dalam hati saya ingin bisa kuliah di luar negeri karena emang itu udah cita-cita dari kecil. Makanya awalnya prosesnya agak dipersulit karena saya awalnya beda jalur. Jadi orang tua agak sedikit keberatan awalnya ya. Itu sampai saya nangis minta izin orang tua buat kasih izin kuliah di luar negeri. Kemudian apa kira-kira yang menjadikan kemantapan orang tua akhirnya mendukung Mbak Talitha sampai akhirnya diizinkan? Saya kasih pengertian ke orang tua. Kan yang paling nggak setuju dari ibu. Kalau ayah masih terserah mau belajar di mana. Tapi kalau ibu udah di Indonesia aja, kan udah 6 tahun di pondok. Habis itu masa mau kuliah jauh lagi, nanti kapan sama orang tuanya. Sedangkan kan nuntut ilmu juga ya emang di Indonesia bisa. Cuman kalau ada kesempatan bisa nuntut ilmu di negerinya langsung, di sumbernya langsung, kenapa enggak diambil gitu. Karena kan Sudan kan emang negara yang ilmu agamanya itu tinggi. Jadi dosen-dosen Mesir pun Al-Azhar
kebanyakan dari Sudan, karena emang kalau Sudan udah sumber-sumbernya tuh tingkat banyak. keilmuannya yang Ilmunya. bagus ya. Iya. Kalau Mbak Diva nih, ada proses yang sama nggak seperti Mbak Talita? Ada sedikit hambatan, kurang sepakat dari orang tua atau gimana? Oh ya Ustadz, kalau misalnya saya pribadi itu ketika memberitahu bahwasanya cita-cita keinginan saya setelah dari pondok ini, saya mau melanjutkan studi ke Sudan. Saya memberitahu kepada orang tua saya. Orang tua saya itu first impression-nya apa ya? Pertama kali mendengarnya tuh langsung kayak berkata tidak gitu kan, karena saya waktu itu benar-benar kayak tidak diberi izin kayak gitu, tidak diberi izin kan. Habis itu di situ saya sedih karena menurut saya kan gimana ini ya, karena saya sudah usaha ya, namanya kita mau mencapai tujuan itu kan kita harus, kuncinya kan ada 3, usaha, doa, dan tawakal, ikhtiar. Saya merasa aduh udah apa ini yang terbaik gitu ya dari Allah untuk saya kan. Kemudian tapi saya masih mencoba untuk merayu orang tua saya dari hati ke hati gitu. Ternyata setelah saya memberitahu surprise juga jadinya. surprise tapi ternyata tidak diridhoi gitu. Jadi yang ekspektasi saya orang tua saya bakal senang, tapi ternyata orang tua saya malah tidak meridhoi begitu. Tapi pada akhirnya sekarang sudah merestui ya, sudah mendukung ya. Merestui. Karena waktu itu saya sudah down kan waktu setelah ya saya sudah berjuang tapi ternyata ditolak kayak itu hasilnya. Akhirnya saya mencoba pakai hati ke hati aja. Saya percaya karena Allah itu kan muqallibal qulub, maha pembolak-balik hati. Jadi saya saya pasrahkan sama Allah. Semoga hati orang tua saya terbuka. Akhirnya tiba-tiba aja waktu itu diizinkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi memang ridhonya orang tua itu yang pertama ya Mbak ya. Kalau ditanya kira-kira seberapa penting sih restu atau izin dari orang tua untuk kalian berdua? Saya itu sangat penting sebenarnya. Makanya awal-awal itu emang down banget pas nggak dibolehin, karena emang saya nggak ikut ujian yang SBMPTN yang buat masuk perguruan tinggi ataupun universitas lain. Saya nggak ikut sama sekali satupun, karena saya fokus pengen ambil Sudan, pengen di Timur Tengah gitu, yang agama Pak. Habis itu udah, dan akhirnya sampai di titik saya benar-benar down, tiba-tiba ngobrol sama orang tua. Habis itu ya udah, kalau misalnya emang udah mantep di sana nggak apa-apa, orang tua ibu sama ayah setuju, tapi itu harus benar-benar niatmu di sana buat thalabul ilmi, buat belajar, jangan sampai disalahgunakan buat macam-macam gitu. Jadi menurut Mbak Talita sangat penting ya? Iya, sangat penting. Kalau Mbak Devani? Sangat penting Ustadz, karena mungkin sebelum orang tua saya tahu kalau saya berjuang, itu orang tua saya ya ridho saya belajar di pondok. Tapi setelah saya, ya tadi yang surprise itu ternyata surprise-nya ditolak. Nah, saya merasa mungkin otomatis kan orang tua tidak ridho. Nah, di situ saya merasa seperti langkah saya tuh ya mulai terasa banyak hambatan lagi, kayak ya udah nggak ridho berarti ya udah bukan jalannya gitu kan. Maka dari situ, karena ridho itu dari hati, maka dari situ saya mengandalkan ya sudah sekarang doa dulu. Akhirnya ridho lah. Masya Allah ya. Jadi betul sekali ya. Jadi memang betul ya teman-teman semuanya bahwa apapun yang kita menjadi tujuan, impian dan keinginan kita sebagai teman-teman yang masih remaja, masih menjadi anak-anak muda yang punya mimpi besar, tetap harus mendapatkan ridhonya orang tua, harus mendapatkan doa dan dukungan dari orang tua pastinya ya. Nah, ini kita kembali ke obrolan tentang Sudan nih. Ngomong-ngomong, dalam persiapan sudah mengenal ya tentang Sudan itu seperti apa. Bisa cerita sedikit nggak tentang Sudan itu seperti apa sih? Negeri di Afrika yang kita tidak banyak tahu ya tentang sistem pendidikan di sana. Seperti tadi disampaikan bahwa pendidikan keislaman khususnya itu yang lebih masyhur, lebih banyak dikenal di publik adalah Al-Azhar di Kairo, Mesir, kemudian Madinah ya, di Saudi Arabia, juga di Mekah ada Ummul Qura, dan beberapa mungkin di Libya ya. Nah, kira-kira sebatas pengetahuan kalian tentang negeri Sudan, mungkin teman-teman di rumah kan juga banyak yang belum paham tentang Sudan itu seperti apa, kampusnya seperti apa. Nah,
sejauh mana pengetahuan Mbak Thalita dulu tentang negeri Sudan itu sendiri di kawasan Afrika ya? Itu gimana Mbak Thalita? Ini pengetahuan saya, Ustaz. Iya. Jadi kan Karena belum ke sana ya. Iya. Jadi Sudan kan di negara Afrika, Iya. dan Sudan negara terluas ketiga di Afrika. Dan Itu dekat dengan Mesir nggak sih? dekat dengan Mesir. Jadi bisa naik kereta ke Mesir 5 jam. Oh, dekat ya ternyata ya. Kita Nanti bisa lihat ini dong, piramid dong ya. Insyaallah. Terus kita juga kalau liburan kan kita nggak bakal pulang Ustaz ke Indonesia. Paling nanti bisa ke Mesir, Main ke bisa Mesir. ke Karena ada Libya, teman-teman gitu. alumni juga yang di sana Iya, ya, banyak teman-teman banget. kakak angkatan ya mungkin Iya. ya. Dan itu juga dekat dengan Sungai Nil. Kampus kita itu kalau kata kakak kelas sana itu belakang udah Sungai Nil. Jadi kalau mau naik kapal atau mau jalan-jalan itu bisa gampang. Di sana banyak wisata, banyak sewaan kapal yang bisa muterin Sungai Nil gitu. Keren banget itu berarti ya. Iya. Nah, nanti Bisa. harus bikin ini, berarti harus bikin video ya, harus nge-vlog di sana ya. Insyaallah. Ustaz. Oke, mudah-mudahan nanti di sana bisa lebih maksimal lagi ya. Iya, dan- Khusus untuk suhu, cuaca panas ya di sana ya? Di sana panas. Bisa sampai berapa sih? 30-an. 30-an bisa. 30-an itu kayak Indonesia dong. Indonesia sekitar 28 sampai 30 ya. Sepanas-panasnya sampai 40 nggak? Sampai pernah. sampai Bisa. 40. Tapi kalau udah masuk musim dingin, itu dinginnya bisa sampai 5 derajat juga. Insya Allah ya, dingin juga Dan ya. kalau kata orang-orang sana, kalau ada hujan turun, nanti tuh orang-orang pada keluar rumah, orang-orang Sudan. Untuk Dan apa? buat apa sih ya? Mensyukuri. Masya banget. Allah. Seneng banget Saking karena gembiranya ya. saking jarang turunnya hujan gitu. Tapi kalau misalnya sekali hujan itu bisa sampai banjir karena bisa 1 malam 1 hari. Oh, lama ya durasinya hujannya. Oke, mudah-mudahan nanti di sana sebagaimana yang tadi diceritakan ya, menikmati, dan pastinya ada kesulitan-kesulitan yang ada, itu adalah bagian dari perjuangan ya, bentuk dari perjuangan. Kalau mengenal kampus yang akan dikunjungi, Universitas Islam Afrika ya. Ya, Ustaz. Gimana? International University of Africa. Nah, itu kampus kan saya juga jarang dengar ya. Kalau sepengetahuan Mbak Divani tentang kampus yang mau dituju itu seperti apa? Untuk International University of Africa itu Ustaz, dia sudah berdiri selama 63 tahun. Oke. Tapi untuk mahasiswa dari Indonesia itu baru mengenal IUA atau baru ada yang masuk ke IUA. Saya sebutnya pakai IUA ya Ustaz. Itu sejak tahun 2010. Luar biasa sekali ya. Dan pastinya juga karena di sana keilmuannya yang lebih mendalam, jadi kampus itu fokusnya adalah keilmuan Islam ya di sana ya. Keilmuan Islam. Ada jurusan-jurusan umum nggak di sana? Ada kedokteran. Oh, kedokteran. Cuman kita difokuskan untuk ambil agama semua. Nah, kalau kita bicara tentang kenapa ya mungkin ada orientasi ya dari keluarga maupun dari pesantren yang kalian tempati untuk diarahkan untuk mempelajari ilmu agama sampai ke Sudan. Nah, arti penting keilmuan agama bagi kalian berdua seperti apa sih? Kenapa akhirnya kalian juga, kan kalau kebanyakan teman-teman alumni SMA itu mungkin orientasinya saya ingin jadi dokter, arsitek, atau apalah ya. Tetapi kalian lebih memilih untuk konsentrasi di pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan keagamaan. Nih, alasannya kenapa nih kira-kira? Dari Mbak Divani dulu. Kalau dari saya sendiri, kenapa saya memilih jurusan agama ya Ustaz? Yang paling mendasar itu mungkin karena saya perempuan, terus otomatis insya Allah perempuan menjadi ibu dan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Otomatis saya ingin anak-anak saya itu saya ajarkan tentang ilmu agama dulu, karena insya Allah apabila kita sudah mahir dalam agama, nanti dunia mengikuti. Masya Allah, ya. Gitu ya. Jadi memang punya niatan yang jangka panjang ya. Sudah dipikirin nanti mau jadi ibu. Ya memang betul sekali, karena seorang perempuan itu bakal menjadi ibu, dan ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tentu harus pembekalan ilmu agama dari awal itu sangat penting ya. Luar biasa alasannya ya. Kalau Mbak Thalita, kenapa kira-kira mengambil konsentrasi bidang agama, tidak ke jurusan umum? Kalau saya pribadi kan karena dari orang tua juga difokuskan untuk ambil agama saja, dan saya juga melihat orientasi buat ke depan
buat 4 tahun mendatang atau 5 tahun mendatang, itu kan mungkin dari yang udah ambil teknik atau psikolog atau dan lain-lain itu udah banyak. Nah, nanti siapa yang bakal mengisi mengajari ilmu agama kalau bukan Masya Allah, dari luar diri biasa kita ya. juga. Jadi sebuah niatan yang mulia sekali. Harapannya, apalagi tarbiyah ya, ke pendidikan. Jadi memang kita membutuhkan sosok ustadz dan ustadzah nih ya, untuk bisa memberikan ilmu-ilmu agama di lembaga-lembaga pendidikan, entah di pesantren, di sekolah, dan sebagainya, supaya betul-betul keagamaan itu menjadi salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari oleh semua orang, semua anak-anak generasi kita. Luar biasa sekali, mulia tujuannya ya. Teman-teman semuanya, tidak terasa waktu juga yang akhirnya memisahkan kita. Sebenarnya kita ingin banyak sekali ngobrol dengan mereka, tapi mungkin di lain kesempatan. Dan pastinya MOC ingin mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Januari ini bisa berangkat ya. Amin. Kita ingin berikan kesempatan pesan-pesan buat teman-teman di rumah, sahabat MOC, apa yang menjadi pesan khususnya teman-teman remaja atau yang punya anak remaja yang masih punya mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan. Ada nggak pesan-pesan khususnya? Silakan. Teman-teman di luar sana, kan ada pepatah bilang, barang siapa tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, dia akan merasakan pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Jadi emang menuntut ilmu itu sangat penting buat kita. Dan mumpung kita masih muda, kita manfaatkan waktu dengan baik sebaik mungkin buat menuntut ilmu, buat belajar, entah itu dari dunia luar atau dari orang-orang terdekat gitu. Dan kalaupun cita-cita kita tidak sesuai yang kita inginkan, percayalah takdir Allah itu yang terbaik, karena kadang itu apa yang terbaik menurut kita, tapi itu bukan yang terbaik menurut Allah. Tapi kadang yang tidak terbaik untuk kita itu yang terbaik dari Allah. Masya Allah, sudah seperti ustadzah ya. Baik, cocok kayaknya ya. Itu tadi teman-teman semuanya pesan yang sangat-sangat mendalam, sangat-sangat penting ya. Tadi sempat disampaikan ada sebuah pepatah, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka akan merasakan pahitnya kebodohan. Jadi ini menjadi pembelajaran yang bisa kita ambil sebagai hikmah dan spirit dan inspirasi buat kita semuanya, bahwa menuntut ilmu itu bisa tidak harus di dalam negeri. Kalau memang cita-citanya ingin mengenal budaya di luar negeri, ya salah satu yang mungkin nanti mereka dapatkan, juga keilmuan yang mungkin tidak didapatkan di Indonesia, kenapa tidak, bahwa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, betul ya Mbak ya? Oke, selagi masih muda tetap bersemangat teman-teman semuanya. Dan kita akhirnya sampai di penghujung ya di konten kali ini. Terima kasih banyak Mbak Thalita, Mbak Divani atas kebersamaan kita. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam proses keberangkatan, dan di sana nanti mendapatkan kenyamanan dalam belajar, dalam melanjutkan studi di perguruan tinggi yang menjadi impiannya tadi. Dan hikmah atau inspirasi yang bisa kita ambil teman-teman semuanya, bahwa mereka berdua, seorang perempuan, masih remaja, tetapi memiliki keinginan yang kuat, mimpi yang kuat untuk bisa ikut menikmati madu-madu ilmu di kawasan negeri peradaban di negeri Sudan. Dan harapannya juga ini menjadi semangat untuk kita, bagi teman-teman atau mungkin yang memiliki putri, tidak usah takut ya kira-kira ya, karena mungkin banyak temannya nanti di sana, dan dipastikan bahwa negara tersebut kondusif dan aman pastinya ya. Nah, yang lain adalah bahwa menuntut ilmu itu tidak dibatasi ruang, waktu, tempat ya. Kapanpun, dimanapun kita bisa mengambil pembelajaran ya, tidak harus berada di negeri sendiri, tapi bisa merantau jauh sampai ke negeri Sudan sana. Berapa jam perjalanan, Mbak? 13 jam. Tapi nanti ada delay juga. Luar biasa. Transit. Iya, kapanpun berangkatnya, yang jelas di bulan Januari, di bulan ini ya. Dan mudah-mudahan diberikan keselamatan sampai di sana. Mudah-mudahan saya bisa ketemu lagi, nanti kita ngobrol bareng ya, berkomunikasi lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih sebelum kita pamit atas segala dukungan, atas segala support dari teman-teman sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada. Bagi teman-teman yang baru saja hadir, selamat datang di channel Mas Oji Channel. Dan jika teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat dan terus bisa dikembangkan, jangan lupa untuk dukung dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe.
pada akhirnya kita harus akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.